Baik, kali ini saya akan membimbing skripsi. Ini dia skripsinya. Kita baca dulu ya. Ini tiba-tibanya masuk ke pernikahan. Ini agak sedikit aneh juga ya. Tiba-tiba masuknya pernikahan. Kedua, tentang adanya wedding planner atau wedding organizer. Nah, ini dia. Nah, kalau kita baca ini banyak kalimatnya ya. Ini contoh. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, membuat beberapa pengusaha jasa ikut mengambil kesempatan ini. Nah, kalau saya lihat kata termasuk ya, kalau kita lihat ya, di sini ada kata termasuk. Harusnya ini adalah koma ya, karena ini bukanlah subjek, ini merupakan kata sambung. Ya, nah ini sama itu. Karena itu, nah ini juga ya, tapi karena biasanya skripsi itu termasuk ke dalam kategori penulisan karya ilmiah. Kalau penulisan karya ilmiah, kita harus menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, ini masa di sini karena itu, nah, ya. Kemudian lagi, semakin tingginya permintaan ini wedding planner atau WO, utama bagi calon pengantin. Industri WP atau WO salah satu ya WP merencanakan daya pasangan. Nah, jadi ini yang saya bingung. Ini kan biasanya kalau kita katakan telah menjadi satu sektor, nah, berkembang pesat ya. Biasanya ini kita merupakan hasil dari kutipan. Kutipan kita dari siapa? Bukan kata kita, karena kita sendiri tidak mempunyai kapasitas untuk mengatakan itu merupakan sektor yang berkembang pesat ya. Kita harus sebutkan kamu mengutip dari mana ya, karena ini statement yang apa ya, kalau kita bilang menurut saya menyimpulkan. Nah, kesimpulan itu biasanya kita kutip dari orang lain. Nah, pasangan calon pengantin semakin menghargai wedding organizer. Ada hal yang membuat mereka dalam konteks ini makin kompetitif bersaing. Nah, ini juga ya, ada dua kata dalam konteks ini, dalam persaingan. Padahal menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, awal kalimat itu bukanlah dalam, harus dia berupa subjek ya. Coba kamu perbaiki. Nah, penting bagi perusahaan memahami faktor-faktor. Nah, ini juga adanya, kalau kita mengatakan faktor, ini tentunya ada sumbernya. Nah, ini berupa kutipan. Nah, kita ini belum pantas mengatakan hal-hal tersebut karena kita bukanlah ahli. Bahkan saya sendiri pun tidak pantas mengatakan faktor atau indikator ya. Jadi ini harus kamu kutip. Dari mana kamu kutip, kamu tulis di situ. Nah, kita lihat harga, berarti harga ini adalah salah satu faktor, yaitu harga dan citra. Nah,
Ini kita lihat harga kamu. Ini juga ya seperti ini. Harga memainkan ini juga harus dari yang namanya kutipan ya. Karena kita sendiri bukanlah pelaku, jadi kita tidak tahu, kita biasanya mengutip dari orang-orang ya. Nah, itu kutipan, tidak salah kamu mengambil. Jangan kita menulis karya orang lain menjadi milik kita sendiri. Nah, ya, harga itu kamu ambil dari contoh dari penelitian terdahulu atau yang mana. Nah, kedua, citra ini juga ya. Jadi kamu jangan mengutip orang lain untuk dijadikan milik sendiri. Nah, ini juga agak aneh ya. Untuk tulisan ilmiah tidak bisa seperti ini. Ada hubungan. Nah, ya. Tidak bisa, itu salah kalau untuk tulisan ilmiah, tapi untuk tulisan cakap-cakap sehari-hari boleh. Nah, ini kita dia. Nah, ini juga kalau kamu ini kan satu paragraf ini menceritakan adanya hubungan antara harga dan dengan apa tadi, citra. Ini kan bukan kata kamu. Ini harusnya dikuatkan dengan adanya kutipan. Kutipan menurut siapa? Misalnya dari ada penelitian terdahulu. Nah, ya, bukan kita yang mengatakan ini, ya. Karena kita sendiri aja belum mengadakan penelitian. Jadi tidak bisa ya. Oke. Nah, ini juga dengan demikian, nah ini juga kamu menarik di sini kesimpulan. Apa sih salahnya kamu bikin di sini kutipan siapa ini yang menyatakan ya? Kita belum punya kapasitas untuk menarik kesimpulan dalam karya ilmiah. Yang karya ilmiahnya itu sendiri aja masih dalam bentuk proposal, bukanlah sudah jadi. Nah, ini baru dia cerita CP Soubitz, mitra andalan ya, tahun 2000. Nah, ini dia menampilkan data yang pernah dijalani atau mereka jalankan. Ada sekitar 34 ya, nggak apa-apa, ini untuk menguatkan. Oke. Terus di sini event wedding yang mereka pernah ya, ini kalau dilihat ya ini nggak ada gunanya. Kenapa? Ini yang ini kamu buat adalah ringkasan dari sini yang ada ini. Jadi untuk apa membuat data berulang-ulang? Nah, ya. Ini contoh ya, kita lihat. Untuk 2020 ada 2, kita lihat. Nah, 2020, ini kan 2 dia. Untuk apa kamu buat data yang berulang-ulang? Ya, itu mubazir namanya. Ya. Jadi boleh kamu hapus yang ini atau kamu hapus yang ini, terserah. Ya, kenapa? Karena tidak ada gunanya diulang-ulang. Sama saja isinya. Nah, jadi inilah kegiatan. Nah, dari bla 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 kamu bikinlah di sini menjadi sebuah problem statement. Nah, ya, problem statement yaitu pernyataan permasalahan. Nah, kita lihat judulnya adalah pengaruh harga dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian. Oke. Nah, kalau kita bahas lagi ya, keputusan pembelian, ini sudah ada kamu tampilkan data.
berupa apa data yang tadi kamu bikin, berarti berapa udah data tentang pengguna jasa. Udah ada tadi tahun segini segini ya. Nah, untuk variabel ya, kalau saya lihat kita membuat penelitian, kita tidak bisa hanya ini saja, harga juga harus ada datanya. Terus citra perusahaan juga ada ya. Kalau seperti ini rasanya kurang pas ya kalau saya menilai, karena kamu ada 3 variabel tapi hanya dibahas hanya 1. Harusnya subkernel intinya ya, kalau saya bilang tidak ada penelitian tanpa latar belakang yang bagus. Ya, kalau latar belakangnya aja tidak bagus atau mengambang seperti ini, sulit kita melanjutkannya. Nah, dari mana kamu bisa mengambil katakanlah harga dan citra? Nah, untuk yang kedua ini bisa kamu ambil contoh, kamu katakan penulis telah melakukan pra-survei untuk lebih mengetahui pendapat ya para pengguna jasa WO apa tadi namanya. Jadi ini bisa kamu lakukan. Umpamanya kamu mewawancarai atau prasurvei dengan mendatangi ya katakanlah orang yang sudah pernah menggunakan jasa WO ini, wedding planner ya. Nah, jadi kira-kira 10 orang aja kamu tanyakan apakah harganya, apakah citranya, sehingga mereka membuat keputusan ya. Jadi itu yang utama harus kamu perbaiki itu ya. Nanti ini ya ini nggak usah saya bahas lagi, itu saja dulu kamu perbaiki, nanti kamu kasih lagi ke saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.